Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmi Ramandasari Saragi SMH dengan perkuliahan pengantar ilmu hukum. Ya, kita membahas mengenai penafsiran hukum. Silahkan dibuka bahan materi yang telah saya kirimkan ke Komting sebelumnya, dan saya lihat Komting sudah share di grup ya untuk bahan materi terkait penafsiran hukum di bab ke-8 ya. Bapak Ibu, terkait absensi kita sama seperti ketentuan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jangka waktu 3 hari sejak hari ini, berarti absensinya 3 hari. Hari ini Sabtu, berarti Minggu, Senin, Selasa ya. Dengan menuliskan di kolom komentar video di YouTube saya nama lengkap dan NPM. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar YouTube saya. Tolong di like dan subscribe ya Bapak Ibu supaya banyak subscriber saya. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, tentu Bapak Ibu sudah banyak sekali ya liburan ya. Sudah pulang kampung ya, siapa yang pulang kampung? Sudah keliling-keliling ya, hati-hati jangan ke pantai dulu. Saya dapat info-info katanya di Instagram ada yang banjir dan lain sebagainya. Nanti lihat cuaca, keadaan alam, mudah-mudahan semuanya kita dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu, terkait penafsiran hukum, pengertiannya adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang legislatif dan eksekutif ya. Jadi jenis-jenis atau macam-macam penafsiran hukum ya, ini ada pengertian dari sisi subjektif dan objektif ya. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang ya, ini dari sisi subjektifnya. Jadi kita menafsirkannya dalam seperti yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif ini, penafsiran hukum lepas daripada pendapat pembuat undang-undang ya, dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Jadi artinya berbeda antara definisi subjektif dan objektif ya, untuk penafsiran hukum. Kemudian dalam pengertian sempit dan luas. Jadi kalau dalam pengertian sempit istilahnya ada restriktif, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Misalnya nih, contohnya mata uang. Nah, lihat pasal 1756 KUH Perdata, pengertiannya hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja, ya kan? Dalam pengertian luas atau ekstensif ya, ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Misalnya di pasal 1756 KUH Perdata alinea kedua KUH Perdata tentang mata uang ya, juga diartikan uang kertas ya. Jadi berdasarkan sumbernya ini ada beberapa penafsiran, bisa bersifat, ada yang disebut otentik ya kan, kemudian ada disebut doktrinair dan ada yang disebut dengan hakim ya. Kalau pengertian otentik ya, sifat otentik ini ialah penafsiran yang seperti diberikan oleh pembuat undang-undang, seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelas ya. Penafsiran ini mengikat umum. Kemudian kalau doktrinair ini penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan hasil-hasil karya-karya para ahli ya. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya memiliki nilai teoritis. Jadi seperti dalam proses persidangan dihadirkan ahli ya, jadi pendapat ahli tidak menginginkan hakim ya. Hakim memanggil ahli atau mempersilakan ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan kepakarannya untuk memperkuat ya pendapat dari hakim. Kemudian ada yang bersifat hakim ini, penafsiran yang bersumber pada hakim atau peradilan, hanya mengikat para pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi
kasus-kasus tertentu. Nanti dilihat pasal 1917 ayat 1 KUH Perdata. Ya. Kemudian kita membahas mengenai macam-macam metode penafsiran. Ya. Jadi supaya dapat mencapai kehendak dan maksud pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial, maka hakim dapat menggunakan beberapa cara penafsiran atau interpretasi metode ya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada namanya penafsiran secara tata bahasa atau gramatikal. Ya. Jadi penafsiran ini secara tata bahasa yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan atau istilah yang terdapat dalam undang-undang yang bertolak pada arti perkataan-perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Ya. Ini ada contohnya juga, Bapak Ibu bisa dilihat. Kemudian ada yang kedua penafsiran yang sistematif, lalu yang ketiga ada penafsiran historis, yang keempat ada penafsiran sosiologis atau teologis. Yang kelima ada penafsiran autentik atau resmi, yang keenam ada penafsiran nasional, yang ketujuh ada penafsiran analogis, yang kedelapan ada penafsiran ekstensif, yang kesembilan ada penafsiran restriktif, ya, yang kesepuluh ada penafsiran kontrario atau menurut peringkaran, ya. Kemudian kita ada membahas cara penerapan metode penafsiran, ya. Ada kesimpulan dari semua yang disampaikan, ada metode-metode yang dipakai, metode gramatikal, metode teologis, sosiologis, ada metode sistematis, ada metode historis, ya. Lalu ada penemuan hukum juga, Bapak Ibu. Ada contoh juga saya sampaikan di sini, ya. Seperti untuk penemuan hukum ya terkait metode historis, ya. Ada penemuan hukum, kemudian konstruksi hukum sendiri ini ada 3 jenis, ya. Misalnya ada argumentum peranalogian, lalu penyempitan hukum, lalu argumentum contrario, ya, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa. Bapak Ibu boleh dilihat nanti di dalam bahan materinya. Saya mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Bapak Ibu silakan nanti dibuka, dan jika ada pertanyaan boleh disampaikan ke saya di kolom komentar. Sebab ini saya sekarang sedang ada di Kuala Namu, ya. Saya sedang menunggu di kedatangan domestik. Jadi saya mohon Bapak Ibu pengertiannya. Nanti boleh kalau ada di pertanyaan di kolom komentar akan saya jawab. Demikian Bapak Ibu semua, sukses selalu, sehat semua untuk kita, ya. Persiapan untuk UAS jangan lupa, nanti soalnya bisa dibuka ketika sudah jadwalnya. Tetap semangat, sukses semua, sehat-sehat. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.